mengenai anjing oleh Maulana Syekh Muhammad Nazim Al-Qubrusi Al-Haqqani Qadsarasrahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Larilah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Disur madad ya sayyidi, madad ya imam rabbani, madad ya awliya Allah. Larilah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari siapa? Dari setan. Seorang anak kecil ketika takut akan sesuatu, dia berlari menuju ayah atau ibunya. Begitu juga dengan seseorang mukmin. Begitu juga dengan seorang mukmin, seharusnya lari menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dari anjing-anjing setani, anjing menyerang manusia. Kalian tidak bisa mempercayai anjing. Jadi salah satu bentuk kita beralih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan mengucapkan kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ketika kita mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka sesungguhnya kita sedang berlari menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedang berlari agar tidak terjangkau atau tidak tertangkap oleh setan. Setelah itu baru kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kita ini bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu kita Bismillahirrahmanirrahim. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kita atau memerintahkan kepada kita untuk mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. Atau ketika kita hendak melakukan suatu aktivitas atau suatu pekerjaan atau ibadah, maka kita diperintahkan untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kita ini bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa ya Allah, terimalah hamba ini untuk dapat bersamamu ya Allah. Baru kita beraktivitas atau beribadah. Maka aktivitas atau ibadah kita ini akan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita tidak lagi bersama setan. Ini salah satu tafsir daripada ayat Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu. Artinya orang yang aman, orang yang clear, maka adiullah, dia akan berlari kepada Allah atau dia hidup bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setan tidak hidup bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adiur rasul, maka dia akan lari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dapat menjangkau Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala maksum atau sucikan atau Allah jaga dari perilaku atau perbuatan setani. Artinya Kanjeng Nabi itu tidak dipengaruhi oleh setan sedikit pun. Nah, lalu ayat tersebut mengatakan lagi wa ulul amri minkum. Cara kita untuk lari kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti pembimbing kita atau orang yang diberikan otoritas untuk membimbing perjalanan kita, membimbing jalan kita untuk sampai ke hadirat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para aulia Allah, mereka adalah syekh kita, masyayikhina fi thariqah Naqsyabandiyyatil Aliyah. Walaupun banyak syekh dari thariqah-thariqah lain, maka setiap orang dia hanya memiliki satu syekh. Thariqah lain memiliki syekh sendiri, thariqah lain memiliki syekhnya sendiri, dan semua sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengikuti syekh kita untuk sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sekolah spiritual namanya yang disebut dengan Thariqah Naqsyabandiyyatil Aliyah Hakani Rabban Nazimah, insyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Saat Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dan membentuk tubuh Adam alaihissalam dari tanah liat, sebelum ruh masuk ke dalamnya, setan datang dan memeriksanya. Lalu setan itu bergumam, ini akan menjadi suatu ciptaan baru, aku tidak menyukainya. Lalu setan masuk lewat mulut dan memasuki wilayah manapun. Ketika keluar, dia mengatakan, tubuh ini kosong, tidak padat, banyak jalan untuk dimasuki. Mudah sekali, aku bisa mengontrol tubuh ini sesukaku. Banyak jalan untuk memasukinya. Akhirnya setan masuk lewat mata,
telinga, mulut, pikiran, tangan, kaki, keluar dan meludahinya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril alaihi salam. Jadi ini maksudnya begini. Ketika seseorang dia itu tanpa nur, tanpa cahaya, maka setan bisa memasuki dirinya. Baik memasuki hatinya, pikirannya, matanya, telinganya, tangannya, kakinya, perilakunya, mulutnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Makanya Maulana Syekh Hazim menceritakan dulu Nabi Adam itu ketika Allah Subhanahu wa taala membentuk tubuh daripada Nabi Adam alaihissalam, dan tubuh tersebut belum diberikan ruh atau belum ditiupkan ruh atau belum diberikan atau dikirimkan nur daripada Nabi Muhammad SAW, maka setan bisa masuk ke hati mereka. Begitu. Lah, ini menceritakan bahwa atau ini mengindikasikan bahwa ketika seseorang tanpa nur Nabi SAW atau dia tidak mau mengambil nur dari Nabi SAW, nur yang suci, maka setan bisa memasuki dirinya. Baik itu muslim maupun non-muslim. Makanya ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, dibentuk tubuhnya, dia tidak diberikan nur duluan, tidak diberikan ruh atau nyawa. Yang sesungguhnya nur itu adalah nurnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ingat pembicaraan beberapa waktu lalu, Allah Subhanahu wa taala memberikan nama Adam yang terdiri dari 3 huruf. Alif Allah Subhanahu wa taala, dal adalah dunia, mim adalah Muhammad SAW. Maka alif dia berdiri sendiri, lalu dal seperti bentuk jagat raya, lalu mim dia memiliki ekor ke bawah, artinya untuk kita gondel atau bertawasul atau wasilah. Lah, ketika seseorang tidak diberikan nur oleh Allah Subhanahu wa taala atau dia tidak mau mengambilnya dengan cara beribadah, melakukan perbuatan baik dan sebagainya, maka setan bisa dengan mudah memasuki dirinya, memasuki hatinya, memasuki lisannya, memasuki matanya, memasuki telinganya dan sebagainya. Namun ketika seseorang itu semakin banyak dia mengikuti Kanjeng Nabi SAW, semakin banyak dia berselawat, semakin banyak dia berzikir, lalu zikir-zikir dan selawat tersebut, bacaan Quran, lalu qalamullah tersebut, cahaya itu akan membersihkan hatinya dari pengaruh setani, sehingga perilakunya akan sesuai sebagaimana perilaku Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin kita memiliki perilaku. Lah, sebagaimana Nabi Adam alaihissalam tadi, ketika Nabi Adam alaihissalam hanya bentuk wujud benda, tapi tidak diberikan ruh atau nyawa atau jiwa atau nur, maka setan bisa luasa memasuki tubuhnya, mempengaruhi dirinya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ruh kepada bentuk ciptaan Adam tadi, maka Nabi Adam itu mulai bisa hidup, mulai bisa bergerak. Saat itu setan tidak bisa masuk lagi. Jadi kurang lebih seperti itu. Artinya, siapapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan cahaya dari Nabi Muhammad SAW, baik dia mengambil dengan cara dia bermujahadah atau Allah memberikannya secara cuma-cuma, seolah cuma-cuma. Artinya dia mungkin tidak membuat amalan baik, tapi Allah memberikannya. Lah, itu akan membuat dirinya ini lebih terjaga dari pengaruh setan. Jadi kita semuanya bisa mencek diri kita sendiri. Apakah kita itu lebih dekat dengan setan? Apakah kita lebih dekat dengan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita lebih dekat dengan ego atau apakah kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita semua bisa mengecek diri kita masing-masing, bukan dengan orang lain, bukan menyalahkan orang lain atau bukan menunjuk-nunjuk orang lain, tapi diri kita sendiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan membentuk tubuh Adam alaihissalam dari tanah liat, sebelum ruh masuk ke dalamnya, setan datang dan memeriksanya. Lalu setan berkata, "Ini akan menjadi suatu ciptaan baru. Aku tidak menyukainya." Lalu setan masuk lewat mulut dan memasuki wilayah manapun. Ketika keluar, dia mengatakan, ini Maulana Syekh Nazim mengatakan bahwa setan masuk melalui mulut dan memasuki wilayah apapun.
tajalinya itu ketika di dunia seperti kita semuanya, eh, mungkin kita tidak berhati-hati atas apa yang kita mauskan melalui mulut kita. Mungkin makanan, mungkin minuman, mungkin dari mana kita mendapatkan rezeki, mungkin dari halal atau haram atau baik atau jujur. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, itulah jalan setan untuk memasuki diri kita, untuk memasuki hati kita. Makanya makanan yang halal, yang thayyib, yang baik itu sangat penting sekali. Karena hal itu akan mempengaruhi bagaimana suasana hati dan pikiran kita semuanya. Lalu setan masuk lewat mulut dan memasuki wilayah manapun. Ketika keluar dia mengatakan, tubuh ini kosong, tidak padat, banyak jalan untuk dimasuki. Mudah sekali, aku bisa mengontrol tubuh ini sesukaku. Banyak jalan untuk memasukinya. Akhirnya setan masuk lewat mata, lalu setan masuk lewat telinga, setan masuk lewat mulut, setan masuk lewat pikiran, setan masuk lewat tangan, setan masuk lewat kaki, keluar dan meludahinya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril alaihissalam, cepat ambil potongan tubuh yang telah diludahi setan. Jibril alaihissalam memotong dan membuangnya. Itulah pusar. Potongan-potongan itu menjadi anjing. Anjing-anjing mempunyai dua kelebihan. Satu sisi dari manusia, sisi lain dari setan. Oleh karena itu, anjing lebih suka bersama manusia. Tetapi karena dia juga berasal dari setan, kalian tidak bisa mempercayainya. Dia bisa menggigit kalian. Banyak diberitakan di koran di mana seekor anjing menggigit majikannya. Jangan percaya kepada anjing, jangan percaya pada setan. Tetapi kenyataannya manusia abad ke-20 dan 21 memelihara anjing. Mereka mengatakan bahwa mereka telah mencapai peradaban tertinggi dan memelihara anjing sebagai tandanya. Eropa, Amerika, dan pengikut-pengikut mereka memelihara anjing. Memelihara anjing-anjing dan bangga kepadanya. Padahal setan menjadikan manusia. Padahal setan menjadikan manusia-manusia ini sebagai budak-budak para anjing. Pelayanan yang kotor, ada papan-papan yang berbunyi. Pemelihara anjing harus membawa tas dan skop agar saat anjing membuang kotoran di jalan, pemiliknya harus membersihkan dan membawa kotoran itu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk menjadi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk menjadi hamba-hambanya. Namun manusia abad ke-21 yang mengaku beradab menurunkan derajat mereka sendiri menjadi pelayan bagi kotoran-kotoran anjing. Itulah peradaban, ajaran-ajaran setan. Berapa yang mereka belanjakan untuk anjing-anjing itu setiap harinya? $10, ada yang $50, atau bahkan $100. Karena anjingnya begitu besar, sehingga manusia dapat menungganginya. Dan kalau anjing-anjing itu kecil, para wanita menggendongnya kemana-mana. Bahkan ada yang tidur seranjang dengan anjing. Nafas anjing itu beracun, membawa berbagai penyakit, kotoran yang dokter pun menangani datang, barokah pun turun. Namun ketika setan yang datang, kutukan pun datang. Jangan memasukkan anjing ke dalam rumah kalian, karena setan bersama mereka. Mungkin ada 10 juta anjing di seluruh dunia. Jika orang-orang membelanjakan $10 per hari untuk tiap-tiap anjing, artinya mereka membuang $100 juta per hari. Dan $10 tidak pernah cukup untuk anjing yang besar. Ada salon khusus anjing. Mereka memandikannya di sana. Mungkin sehari $1 miliar dihabiskan untuk pemeliharaan anjing. Mereka tidak memberikan uang itu pada fakir miskin. Mereka katakan hak-hak anjing, hak-hak binatang. Jika mereka berikan uang itu bagi yang membutuhkan, mereka pasti bahagia dan hidupnya akan seperti di surga. Tetapi mereka jadikan diri mereka sendiri sebagai budak binatang kotor. Sebanyak apapun kalian memandikan anjing-anjing itu, mereka tidak akan menjadi bersih. Syariah mengatakan bahwa
Jika seekor anjing menjilat sebuah piring, maka kalian harus membersihkannya 7 kali dengan air dan sekali dengan tanah atau debu. Karena air liur mereka mengandung bakteri yang tidak akan pernah lepas dari piring itu kecuali kalian membersihkan dengan cara seperti ini. Masyarakat heran akan penyakit-penyakit baru yang timbul. Itulah alasannya. Anjing tidak bisa masuk ke dalam masjid. Siapa yang membawa unsur setan pada dirinya tidak bisa memasuki masjid. Jika orang-orang menjauhi masjid, itu karena mereka sedang bersama setan. Saya katakan ini karena seluruh dunia sedang berlari mengejar setan. Tanda persahabatan dengan setan itu adalah dengan menjadikan manusia sebagai budak-budak anjing. Mengapa mereka tidak memelihara kambing atau domba saja? Seperti kami di Kudus memelihara kambing, bukan anjing, alhamdulillah. Semoga hal itu dapat membuat salah satu masyayikhina senang dan memperhatikan kita semuanya, supaya kita diberikan kekuatan untuk bangun pondok. Insya Allah di Jawa, mungkin di Demak, mungkin di Kudus. Shallu ala Nabi Muhammad. Kami bukan gembala, tetapi kalian punya seekor anjing. Itu teman saya, jadi saya tidur dengannya. Bagaimana mungkin saya tidur dengan kambing, padahal kambing memberi kalian susu, lebih baik menghormatinya. Pemerintah bahkan tidak mendukung binatang-binatang yang memberi manfaat. Mereka melarang memelihara kambing, ayam di perkotaan. Alhamdulillah, kita juga memelihara ayam. Semoga ini membuat masyayikhna senang terhadap kita semuanya dan memberikan kita dukungan secara ruhaniah atau spiritual untuk apa yang sedang kita usahakan atau ikhtiarkan dan doakan. Amin. Pemerintah bahkan tidak mendukung binatang-binatang yang memberi manfaat. Mereka melarang memelihara kambing atau ayam di perkotaan. Kami terganggu dengan suara berisiknya. Tetapi setan mengajari bangsa barat untuk memberi aturan ringan terhadap anjing-anjing. Mereka diizinkan untuk memeliharanya di rumah. Jangan mengira api akan padam, namun semakin membesar dan membesar. Api bahkan merambah Siprus dan bahkan negara-negara muslim lain. Semuanya harus dibersihkan. Dari 7 orang, 6 harus dihapuskan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuniku. Oh Tuhanku, aku bukan bersama orang-orang yang seperti itu. Jangan biarkan aku bersama mereka. Katakan, jangan biarkan kami musnah bersama mereka. Sangat mengerikan apa yang terjadi perlahan-lahan mendekati setiap negara-negara. Larilah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon untuk diselamatkan. Demi kehormatan manusia paling terhormat di hadirat ilahi, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Wa nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi kalian, kita semuanya, jenengan semuanya, khususnya yang muslim, kalau kita ditanya kenapa kok Islam itu mengharamkan anjing begitu. Kenapa demikian? Jawabannya adalah karena anjing itu diciptakan daripada air liur daripada ludah daripada setan. Jadi kalau kita ditanya oleh orang-orang mengapa dalam Islam anjing kok diharamkan? Jawabannya adalah karena anjing itu tubuhnya diciptakan dari tanah liat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam. Namun liurnya itu diciptakan dari ludah setan. Setan itu adalah makhluk yang najis. Nabi Adam alaihissalam adalah makhluk yang suci. Nah, ketika najis bercampur dengan yang suci, maka jadilah seperti anjing tersebut. Artinya bahwa di mana ada anjing, di situ ada setan. Namun anjing itu juga dekat dengan manusia karena tubuhnya itu diciptakan dari tubuh di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, bentuk manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan seluruh umat manusia. Namun pada tanah liat tersebut terdapat ludah daripada anjing. Itulah mengapa dalam toharoh atau dalam ilmu syariah anjing itu air liurnya itu najis mughaladah atau najis besar. Begitu. Artinya jika seseorang itu terkena najis mughaladah atau najis besar atau terkena air liurnya anjing, maka dia harus dicuci sebanyak 7 kali dan sekali dengan tanah. Karena sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan itu dari tanah, maka tanah kembali kepada tanah.
Tanah kembali kepada tanah, maka hal itu akan membersihkan najis mughaladah daripada air liur anjing tersebut. Itulah mengapa dalam Islam diceritakan bahwa dalam syariah bahwa apa namanya itu diharamkan untuk memelihara anjing. Anjing itu najis, alasannya seperti itu, yaitu tubuhnya diciptakan daripada tubuh Nabi Adam alaihissalam, namun liurnya itu diciptakan dari ludah setan. Sehingga di mana ada anjing, ya di situ ada setan. Di mana ada setan, di situ ada malaikat. Jadi kurang lebih begitu nggih, kalau ditanya mengapa kok anjing itu haram dalam Islam? Jadi jawabannya adalah karena anjing itu diciptakan daripada bentuk tubuh Nabi Adam, tapi air liurnya itu diciptakan dari ludahnya setan. Itu mengapa anjing jadi haram. Nah terus bekas songkelan dari tubuh Nabi Adam alaihissalam tadi itu bentuknya adalah pusar manusia. Maka setiap manusia pasti punya pusar karena dulunya malaikat Jibril alaihissalam mencongkel bentuk perut Nabi Adam itu karena diludahi oleh setan. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada waktu berikutnya. Wa man taufiq bi hurmatil habib bi hurmati suratul Fatihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita hadiahkan Fatihah untuk seluruh keluarga kita semuanya yang tidak sempat kita sebutkan namanya satu persatu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu 'alan nabi Muhammad. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.